Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izin Sarina dengan NPM 057 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran. Mata kuliah Metode Survei kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan antara motif interaksi sosial dan intensi penyebaran micronews di Instagram oleh generasi Z. Latar belakang. Teknologi yang berkembang pesat diiringi juga dengan perkembangan media digital, terutama media sosial. Perkembangan ini mencakup platform media yang semakin luas dan mudah diakses. Selain itu juga menampilkan berbagai konten baru dan inovatif. Media sosial telah mengubah cara konten jurnalistik diproduksi, didistribusikan, digunakan, dan juga dikonsumsi. Salah satunya adalah micronews. Micronews sendiri adalah konten berita yang berisi rangkuman singkat atau teaser dari keseluruhan artikel yang disertai gambar dan link menuju artikel lengkap. Studi sebelumnya juga membuktikan bahwa konten yang memuat gambar menarik lebih banyak peminat jika dibandingkan dengan konten tanpa gambar. Konten yang disertai gambar pastinya sering kita temui di Instagram. Dan tindakan membagikan artikel berita melalui sosial media juga dapat menarik pengguna untuk meninggalkan komentar pada postingan tersebut sehingga dapat ikut serta dalam topik berita tersebut atau menimbulkan interaksi sosial. Namun, peneliti tidak banyak menemukan artikel jurnal yang membahas mengenai topik micronews di Instagram, motif interaksi sosial dalam penggunaan Instagram, ataupun intensi penyebaran micronews itu sendiri. Sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti topik ini. Selanjutnya, teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori uses and gratification. Pada penelitian Whiting dan Williams pada tahun 2013 menyebutkan terdapat 7 motif dari uses and gratification, yaitu motif social interaction, information seeking, pastime, entertainment, relaxation, communicator utility, dan convenience utility. Dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan motif social interaction. Dan adapun tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu mengetahui adanya hubungan antara motif interaksi sosial dan intensi penyebaran micronews di Instagram oleh generasi Z di Jawa Barat. Hipotesis dari penelitian ini yaitu adanya hubungan antara motif interaksi sosial dan intensi penyebaran micronews di Instagram. Metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional antar dua variabel, sehingga menggunakan metode survei dalam bentuk kuesioner pada Google Form. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu generasi Z di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 13,37 juta orang. Sampel ini sendiri diukur menggunakan software J-Power dan dihasilkan sampel minimal sebesar 343 responden, dan peneliti berhasil mengumpulkan sebanyak 425 responden. Teknik sampling. Teknik yang digunakan yaitu non-probability sampling, yaitu convenience sampling. Alat pengukuran. Alat pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert dengan interval 1 hingga 5, mulai dari sangat tidak setuju, 1, hingga sangat setuju, atau 5. Rencana analisis statistik. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diuji statistik inferensial, yaitu non-parametric statistik dengan Spearman rank collection to tail, karena menguji hubungan antar dua variabel dan menggunakan software SPSS. Masuk ke dalam hasil, yang pertama yaitu ada tabel analisis deskriptif. Di sini terlihat terdapat dua variabel yaitu motif interaksi sosial dan intensi penyebaran micronews yang telah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Di sini diartikan bahwa responden sebanyak 22% memiliki motif interaksi sosial dalam penggunaan Instagram yang rendah, dan 45% pada level sedang dan 33% pada level tinggi. Intensi penyebaran micronews, sebanyak 17% responden memiliki intensi penyebaran micronews di Instagram yang pada level rendah,
61% pada level sedang, dan 22% pada level tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa mayoritas responden itu ketika menggunakan Instagram memiliki motif interaksi sosial dan intensi untuk menyebarkan berita micronews pada level sedang. Selanjutnya, tabel reliabilitas. Dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui setiap item reliable atau tidak, dan didapatkan hasil masing-masing variabel menunjukkan hasil Cronbach's alpha lebih dari 0,60 atau di sini 0,81 dan 0,778, yang artinya reliabilitas dari masing-masing item kuesioner kuat. Selanjutnya, tabel validitas. Didapatkan hasil seluruh item kuesioner masing-masing variabel menunjukkan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, di mana R tabel untuk 35 responden dengan signifikansi sebesar 5% ialah 0,334, atau dapat diartikan bahwa seluruh item kuesioner valid. Selanjutnya, uji Spearman Rank Coefficient. Didapatkan hasil signifikansi two-tailed kurang dari 0,05, berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motif interaksi sosial dan intensi penyebaran micronews di Instagram. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,623 atau masuk ke dalam rentang hubungan kuat 0,51 hingga 0,75. Ini berarti hubungan antara kedua variabel kuat dan positif. Positif di sini berarti sifat keduanya itu tak searah. Selanjutnya terdapat grafik demografi, yaitu grafik jenis kelamin. Di sini didapatkan hasil mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 69%, dan hanya 31% lainnya dari 425 total responden yang berjenis kelamin laki-laki. Kesimpulan dari penelitian ini, studi ini menjawab tujuan saya. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan positif antara motif interaksi sosial dan intensi penyebaran micronews di Instagram, atau diartikan, hipotesis 1 diterima. Diketahui juga bahwa tingkat motif interaksi sosial dan intensi penyebaran micronews sebagian besar berada pada level sedang. Atau jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil yang ditunjukkan sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.